Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas chapter 12 tentang intangible asset. Oke, jadi intangible asset itu kalau kita terjemahin langsung kan aset tidak berwujud ya. Nah, jadi dia itu memiliki karakteristik yang pertama itu dapat diidentifikasi. Nah, maksudnya dapat diidentifikasi itu, dia itu bisa dibedakan dari aset-aset lainnya. Nah, dia itu bisa kita jual, terus bisa kita alihkan, nah jadi bisa kita sewakan. Nah pokoknya dia itu bisa kita identifikasi. Terus yang kedua, like physical existence. Maksudnya ini dia itu nggak berwujud fisik. Kayak kita tahu, emang intangible asset itu kan aset nggak berwujud kan, kayak copyright, kayak gitu. Nah dia itu tidak berwujud. Terus yang ketiga, not monetary assets. Nah, maksudnya not monetary assets ini, dia itu aset non-moneter. Nah, aset moneter itu maksudnya kayak kas atau mungkin aset-aset yang bisa kita alihkan jadi kas. Nah, jadi kalau di sini intangible asset itu lebih ke kepemilikan, ya kan, daripada cash gitu. Nah, terus dia itu kita klasifikasikan ke dalam 6 macam ya. Nah, ini tuh akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, terus valuation, penilaian dari intangible asset itu, nah itu ada dua ya. Yang pertama purchase-nya, pembeliannya, terus yang kedua nanti ada created-nya, jadi kita yang ciptakan sendiri. Nah, yang pertama itu pembeliannya, kita catat dia itu pada at cost. Nah, terus kita itu at cost ini, maksudnya itu kita catat pada at cost dan dia itu termasuk semua biaya pemerolehan sama untuk memperoleh si aset itu. Jadi dia itu kita catat at cost dan dia itu mencakup semua biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh si aset kayak gitu. Pokoknya sampai dia itu ready for use. Jadi dia itu siap untuk kita gunakan. Nah, jadi tipe typical cost-nya itu macam-macam biayanya tuh kayak biaya pembelian, legal fees, biaya hukum, dan other incidental expense. Jadi kayak semua pengeluaran-pengeluaran tambahan supaya dia itu siap untuk kita gunakan. Nah, terus yang kedua penilaiannya tuh ada internally created intangibles. Nah, maksudnya ini dia itu kita ciptakan, jadi kita hasilkan sendiri secara internal. Nah, contohnya itu hak paten, terus komputer software komputer, terus copyright, sama trademarks. Nah, perusahaan itu membebankan semua biaya risetnya. Research itu gampangnya biaya riset ya. Biaya riset, terus dia juga membebankan expense beberapa ini biaya pengembangan. Nah, kenapa beberapa? Karena biaya pengembangan itu sebagian ada yang dibebankan, sebagian ada yang dikapitalisasi. Nah, kapan dia dibebankan? Dia itu dibebankan saat manfaat ekonominya itu sampai, jadi dia itu nggak memiliki manfaat ekonomi, dia tuh hanya bermanfaat sampai di situ aja kayak gitu. Nah, beda halnya sama biaya pengembangannya ini, dia itu dikapitalisasi kalau dia itu sampai memperoleh manfaat ekonominya. Jadi kedepannya itu kita bakalan memperoleh manfaat masa depan, manfaat ekonomi masa depan. Nah, pokoknya uh, kalau kita nanti ketemu soal, dia itu bakalan bilang kalau si intangible asset ini memiliki manfaat ekonomi masa depan atau dia itu bermanfaat sampai di masa depan gitu, dia punya uh, nilai di future value-nya gitu, intinya kayak gitu kalau di soal. Jadi dia bakalan dikasih tahu kalau itu punya manfaat ekonomi di masa depan gitu. Nah, kalau gitu kita itu bakalan kita itu nggak membebankan dia, tapi kita kapitalisasi ke dalam aset gitu. Nah, terus
Nah, kalau mau gampangnya tuh gini, ini tuh kan ada biaya riset. Nah, di biaya riset ini nih awal dari project, kan kita butuh biaya riset. Biaya riset ini kan kayak biaya buat penelitian gitu. Nah, penelitian, terus nyari-nyari kayak pengetahuan-pengetahuan gitu kan. Nah, dia itu langsung kita bebankan pada saat terjadinya. Beda hal sama development. Nah, kalau pengembangan itu ada yang kita bebankan. Kita bebankan kalau dia itu nggak punya manfaat ekonomi masa depan. Nah, kalau dia punya manfaat ekonomi masa depan, economic viability, nah dia kita kapitalisasi. Nah, selanjutnya amortisasi untuk intangibles. Yang pertama tuh limited life intangibles. Berarti ini tuh kalau dia yang masa manfaatnya itu terbatas, limited ya. Nah, kalau dia itu terbatas, kita amortisasi dia secara sistematis. Nah, selama masa manfaatnya. Nah, kita mendebit akun amortisasi expense. Nah, amortisasi expense ini harus mencerminkan penggunaan dari si aset itu, ya kan? Terus kita kredit kita kredit akun aset, nah, atau accumulated amortization. Nah, kalau di bab ini kita itu lebih banyak mengkredit akun asetnya sendiri, misalnya kayak kita ngamortisasi copyright, terus kita tuh nge-kredit amortization expense pada copyright gitu, bukan pada ininya, bukan pada accumulated amortization. Kalau dulu kan kita banyak yang accumulated amortization kan. Nah, terus amortisasi itu kayak biasa, cost kurang nilai sisa, residual value. Terus perusahaan itu jangan sampai lupa ngevaluasi. Kita evaluasi limited life intangibles setiap tahun untuk nyari impairment-nya, penurunan nilainya. Jadi kita harus evaluasi dia setiap tahun. Nah, terus kalau dia masa manfaatnya tidak terbatas nih, nah kita itu nggak ngamortisasi dia. Terus, tapi kita itu harus tetap ini mengevaluasi dia untuk melihat penurunan nilai dia setiap tahun. Jadi ingat, dia nggak diamortisasi, tapi dia harus tetap dievaluasi untuk melihat impairment-nya, gitu, penurunan nilainya. Nah, simpelnya itu, ringkasannya ini. Intangible itu ada yang masa manfaat terbatas, ada yang nggak terbatas. Nah, kalau pembeliannya itu, kita kapitalisasi. Kalau dia limited life sama indefinite life. Jadi di kapitalisasi itu maksudnya biaya-biayanya itu kita kapitalisasi menjadi aset ya. Kan kalau kita nggak belikan kayak misalnya copyright pada cash kayak gitu kan. Nah, terus internally created. Berarti kalau kita ciptakan sendiri, kita itu membebankan dia, ya kan, kayak yang development sama research expense tadi. Terus amortisasinya itu selama masa manfaat, kalau dia limited life, kalau dia indefinite life, dia itu enggak kita amortisasi. Nah, terus penurunan nilainya tuh sama, kita bandingkan aja recoverable amount sama current value. Sama kayak yang kemarin, kalau carrying value-nya lebih besar dari recoverable amount-nya, dia itu kita amortisasi. Kalau dia carrying value-nya lebih kecil dari RA-nya, kita nggak amortisasi. Gitu. Nah, kategori yang di awal tadi yang ada 6, kita bahas satu-satu. Yang pertama, marketing related intangible asset. Nah, ini tuh aset nggak berwujud yang terkait sama pemasaran. Contohnya itu trademarks atau trade names gitu. Newspaper misdeeds, yaitu kayak kepala surat kabar, internet domain name, sama non-competition agreements. Nah, kalau ini itu hak untuk
menggunakan trademark ini atau trade name itu secara eksklusif punya si pengguna aslinya, ya, selama dia itu menggunakannya. Nah, dia itu dikapitalisasi, harga pembeliannya itu kita kapitalisasi. Terus dia itu tidak diamortisasi. Kenapa nggak diamortisasi? Karena si trademarks ini dia itu punya si trademarks itu memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, indefinite life. Makanya dia nggak kita amortisasi. Terus, oke, bentar dulu ya. Oke, jadi intinya si trademarks itu tadi harga pembeliannya kita kapitalisasi, terus dia nggak kita amortisasi karena dia itu indefinite life. Oke, dia itu nggak bentar ya, udah record belum? Udah. Dia itu memiliki masa manfaat yang nggak terbatas. Oke, tapi dia tetap kita impairment. Terus yang selanjutnya customer related intangible assets. Nah, ini tuh berarti intangible asset yang berhubungan sama customer, pelanggan. Nah, contohnya ini tuh kayak customer list, daftar pelanggan, terus order of production, backlogs, both contractual and non-contractual customer relationship, jadi hubungan-hubungan kontrak antara customer. Nah, ini itu biaya pemerolehannya itu sama kita kapitalisasi, terus dia kita amortisasi selama masa manfaatnya. Nah, contohnya itu kayak gini nih. Green Market AG acquires memperoleh customer list dari newspaper sebesar 6 juta dia pemerolehannya ya, cost-nya. Terus Green Market expect benefit, dia mengharapkan manfaatnya itu selama 3 tahun. Terus dia mencatat pembelian customer list ini dan dia mengamortisasi pakai straight line, metode straight line. Nah, jadi sama kita pembeliannya customer list pada cash sebanyak 6 juta. Waktu ngeamortisasi di 3 tahun itu, di 2019, 2020, 2021, amortization expense pada customer list. Oke, ini bisa juga accumulated amortization. Nah, 2 juta itu dari 6 juta dibagi 3. Ya kan? Selanjutnya, artistic related intangible asset. Nah, artistik itu berarti berhubungan sama kesenian. Intangible asset yang berhubungan sama kesenian. Terus, contohnya itu kayak permainan, terus literasi, musik, gambar, fotografi, video, audiovisual, pokoknya semua berhubungan dengan artistik. Nah, jadi contohnya tuh copyright. Nah, copyright ini dia itu kita miliki selama hidup dari si penciptanya ditambah 70 tahun. Nah, terus dia itu dikapitalisasi biayanya, biaya pemerolehan sama defending. Nah, defending nih biaya mempertahankan dia ya, teman-teman. Jadi misalnya kita itu mau mempertahankan kepemilikan hak kita kepada si copyright ini. Nah, biaya pemerolehannya di depan hukum itu, biaya mempertahankannya itu di depan hukum, nah itu tuh kita kapitalisasi. Oke? Kalau di soal nanti dia tuh pasti ada bahas-bahas kayak defending gitu kok, mempertahankan gitu. Nah, terus dia tuh kita amortisasi selama masa manfaat atau legal life, mana yang lebih kecil. Nah, legal life ini maksudnya tuh yang ini ya, life of the creator plus 70 years. Jadi hidup dari si pencipta ditambah 70 tahun, ini legal life-nya. Nah,
useful life seharusnya dikasih tahu di soal. Jadi yang lebih kecil antara useful life sama ini legal life, nah kita amortisasi dia selama masa manfaat yang itu. Oke, yang mana yang lebih kecil. Oke. Terus contract related intangible asset. Nah, ini itu intangible asset yang berhubungan sama kontrak. Nah, contohnya itu kayak franchise. Nah, franchise terus persetujuan lisensi, construction permits, broadcast right, terus kontrak jasa atau penyediaan dan lain-lain lah. Terus si franchise ini atau lisensi ini dia tuh bisa punya limited life, bisa indefinite life. Nah, kalau dia limited life, kita itu harus amortisasi dia. Nah, selama masa manfaatnya. Nah, kalau dia itu indefinite life, kita itu nggak usah amortisasi. Oke. Nah, terus ini intangible asset yang berhubungan sama teknologi. Contohnya itu kayak paten, terus trade secrets granted by a government body. Nah, hak paten ini diberikan oleh memberikan hak eksklusif untuk 20 tahun. Jadi hak paten ini dia tuh selama 20 tahun periodenya. Nah, itu legal life-nya ya, teman-teman. Terus dia itu dikapitalisasi. Pembelian paten itu kita kapitalisasi. Terus semua biaya research and development-nya itu dan beberapa biaya development yang lain itu kita jadi kayak maksudnya itu kayak biaya research and development itu kita bebankan. Nah, beberapa biaya development itu kita kapitalisasi. Jadi sama kayak apa tadi? Sama kayak yang sebelumnya kita bahas tadi, semua biaya R&D cost itu kita bebankan. Nah, kalau development tuh juga kita bebankan sebagian, tapi sebagian ada yang kita kapitalisasi gitu. Yaitu kita bebankan ini sebelum before achieving economic viability. Jadi sebelum kita itu menerima manfaat ekonomi masa depannya. Terus amortisasi itu sama kayak yang sebelumnya, kita itu milih mana yang lebih kecil, mana yang lebih pendek antara legal life yang ini 20 years sama useful life-nya. Nah, yang lebih kecil kita amortisasi dia selama itu. Oke. Nah, contohnya itu ini. Harcourt Co. incur 180.000 in legal cost. Jadi dia mengeluarkan 180.000 untuk biaya legal. Terus pada 1 Januari 2019. Nah, untuk apa? Defend, mempertahankan hak paten. Terus masa manfaatnya itu 10 tahun. Nah, terus dia itu diamortisasi pada metode garis lurus. Terus si Harcourt itu mencatat legal fees sama amortization-nya. Nah, jadi kayak aku bilang tadi, biaya-biaya untuk mempertahankan itu kita kapitalisasi ke dalam aset. Jadi paten pada cash sebanyak 180.000. Terus di 31 Desember kita amortisasi dia. Patent amortization expense pada patents bisa juga accumulated amortization. Sebanyak berapa? 18.000. Nah, ini kita bikin useful life-nya 10 tahun karena useful life-nya lebih kecil daripada legal life-nya kan. Legal life-nya tadi ada 20 tahun. Berarti kita lebih milih yang 10 tahun. Nah, goodwill. Nah, kalau goodwill itu kalau konsepnya goodwill itu dia itu kayak merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan dari aset yang diperoleh dari bisnis. Jadi dia itu nggak bisa kita identifikasi sendiri gitu. Jadi terus dia itu juga waktu kita akuin itu dia bakalan terpisah. Nah,
dia itu dicatat hanya ketika bisnis itu, entitas bisnis itu kita beli. Jadi kayak simpelnya si goodwill itu mengukur kelebihan cost dari fair value aset. Jadi kalau simpelnya itu kelebihan dari biaya, pokoknya dia tuh kayak biaya yang lebih dari yang kita keluarkan dari fair value. Biar gampang nanti ini kita bahas soal aja. Jadi itu kayak dia itu nggak dikapitalisasi ya teman-teman. Jadi goodwill itu nggak dikapitalisasi. Nah ini contohnya biar lebih dapat gambaran. Jadi si Feng Inch itu memutuskan untuk ini that it needs a part division to supplement the pressure of in buying. Nah, jadi dia tuh ngebeli entitas bisnis si track trolling SA. Nah, jadi ini tuh ada laporan keuangan dari si track trolling SA yang mau dibeli sama si Feng Inch ini. Nah, terus kita investigasi nih. Nah, ternyata fair value dari ini aset-asetnya itu kita lihat fair value dari aset liabilities sama. Nah, aset liabilitiesnya itu kita lihat nih. Dia itu awalnya segini, terus waktu diinvestigasi nih fair value-nya ternyata ada ini nih ada 205, PPE-nya 205 yang sebelumnya PPE-nya 153, terus paten, inventory, AR, nah cash, liabilities, nah semuanya itu kita fair value-in. Nah pas di fair value-in ternyata net asetnya tuh 350. Nah, terus si Tractorlink Company itu memutuskan untuk dia itu nerima tawaran si Fangs. Jadi dia tuh menawarkan 400.000, ya kan? Nah, terus nilai goodwill-nya itu gimana gitu kan? Nah, jadi goodwill-nya itu 50.000 kayak yang dibilang kayak yang sebelumnya aku bahas. Jadi goodwill itu kelebihan dari cost yang kita keluarkan untuk ngebeli dikurangin sama fair value. Jadi dia ini kelebihan dari biaya over the fair value. Jadi kelebihan. Jadi kayak simpelnya cost kurang fair value gitu kan. Nah, cost-nya tuh purchase price-nya tuh ada 400.000, terus fair value-nya ternyata 350. Nah, berarti kita dapat goodwill sebanyak 50.000, ya kan? Nah, kita catat transaksinya tuh, kita catat semua PPE yang kita peroleh, patents, inventory, account receivable, cash, dan goodwill pada liabilities dan cash. Nah, jadi biasa kalau di soal itu pasti dia selalu gini ya teman-teman, dia tuh ngasih tahu statement of financial position-nya, terus fair value-nya, terus kita tentuin goodwill-nya sendiri, kita hitung sendiri. Atau kalau di soal juga ada dikasih tahu goodwill, langsung aja gitu. Kalau nggak diketahui, kita cari cost kurang fair value-nya, cost to purchase ya maksudnya. Itu. Terus, udah dapet, terus nih, penghapusan goodwill. Nah, jadi goodwill itu memiliki masa manfaat yang tidak terbatas ya. Jadi dia tuh nggak diamortisasi, tetapi dia itu kita impair. Berarti dia itu setiap tahun akan kita evaluasi untuk melihat penurunan nilainya. Nah, keuntungan pembeliannya. Jadi, purchase price less than fair value of net assets acquired. Jadi, keuntungan pembeliannya tuh harga belinya kita kurangin sama fair value dari net assets yang kita peroleh. Nah, jadi jumlah itu kita catat sebagai keuntungan dari si pembeli. Jadi kita catat sebagai keuntungan si pembeli as gain by the purchaser.
Nah, kita selanjutnya bahas impairment of intangible asset, penurunan nilai dari intangible asset. Jadi intangible asset itu penurunan nilainya ketika perusahaan nggak dapat lagi memulihkan nilai carrying amount dari si aset. Jadi kayak intinya kalau carrying value-nya itu ternyata lebih besar daripada recoverable amount dari si intangible asset. Nah, makanya dia tuh kita impair. Karena si perusahaan itu nggak bisa lagi nih memulihkan nilainya sesuai carrying amount-nya. Nah, berarti kita harus turunin nilainya. Nah, prosedurnya itu ada dua untuk limited life sama indefinite life, termasuk goodwill. Nah, yang pertama itu penurunan untuk limited life intangibles. Nah, ini itu sama banget impairment penurunan nilainya itu kayak PPE kan. Nah, jadi kita bandingkan carrying amount sama recoverable amount. Nah, mana yang lebih recoverable amount itu kita peroleh dari nilai yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell sama value in use. Nah, terus dia itu kalau kita dapat yang tertinggi di antara fair value less cost to sell sama value in use, kita bandingkan carrying amount sama recoverable amount. Kalau lebih gede carrying amount, dia itu kita lakukan impairment. Kalau dia lebih kecil, kita nggak lakukan impairment. Nah, ini tuh penjelasan kayak kemarin, fair value less cost to sell ini berarti sama kayak pengertiannya, jadi dia itu berarti aset yang akan kita jual setelah kita kurangi biaya untuk penghapusannya. Jadi fair value less cost to sell intinya ya kayak nilai wajar dari aset yang akan kita jual kita kurangin sama biaya pembeliannya. Nah, itu maksud fair value cost to sell. Terus value in use ini maksudnya present value dari cash flow yang kita ekspektasikan dari penggunaan masa depan. Jadi kayak nyari value in use ini sama kayak present value gitu dari cash flow yang kita ekspektasikan di masa depan. Nah ini ilustrasinya. Oke. Nah, emang nggak ada. Jadi si Large SE memiliki hak paten bagaimana untuk mengekstra minyak dari shale rock. Terus carrying value-nya 5 juta pada akhir 2018. Nah, terus dia tuh menemukan indikasi kalau ternyata patennya itu mengalami penurunan nilai. Nah, terus Sealers itu mendeterminasikan recoverable amount-nya untuk paten itu berdasarkan value in use. Nah, value in use-nya itu 2 juta. Nah, ilustrasinya gitu ya, teman-teman. Value in use-nya ini pastinya udah berdasarkan discounted expected net future cash flow at its market rate of interest. Jadi dia tuh udah didiskontokan dengan bunga market rate-nya. Nah, jadi biasanya emang di soal itu karena si intangible asset ini kan nggak ada pasar bebas gitu loh untuk ngejual si intangible asset ini. Nah, jadi dia itu sering banget pakai value in use, bukan fair value less cost to sell. Soalnya dia tuh kayak nggak ada pasar yang aktif gitu loh buat jual beli gitu, buat jual beli intangible asset kayak gitu. Nah, terus penurunan nilainya, ini contohnya kayak berdasarkan soal tadi, dia itu punya carrying amount 5 juta, terus RA-nya 2 juta. Nah, dari value in use ya, berarti dia mengalami karena carrying amount lebih besar dari RA, ada selisih 3 juta. Nah, itu tuh sebagai impairment loss.
Nah, kita nyatat impairment loss sama kayak kemarin, loss on impairment pada paten sebanyak 3 juta. Oke, nah ini reversal of impairment loss. Jadi kayak pembalikan dari impairment loss. Nah, pembalikan ini maksudnya kayak pas dia nilainya udah turun, ternyata naik lagi, kayak gitu kan. Nah, jadi contohnya itu gini. Jadi carrying value dari hak paten setelah di impairment itu tuh 2 juta. Terus amortisasinya 400.000. 2 juta bagi 5. Ini tuh didapat dari remaining 5 years of the patent life. Jadi masa manfaat yang sisa dari ini, dari hak paten. Terus beban amortisasi itu kita sama beban amortisasinya itu sama carrying amount-nya itu bisa kita lihat di sini nih. 2019, 20, 21, 23. Nah, ini ada amortization expense-nya kan 400.000 sebanyak 5 tahun. Terus carrying amount-nya di 2019 1.600.000 kan awalnya tadi 2 juta. Kita kurangin sama amortisasi nih setiap tahun berkurang 400 sampai di 2023 di akhir masa manfaatnya dia itu bernilai 0, ya kan? Nah, terus di 2020 nih, awal 2020 tiba-tiba dia tuh menemukan recoverable amount dari paten itu 1.750.000. Padahal kita lihat sendiri di awal 2020 dia itu ada 1.600.000 nih, 1.600.000 nih, 1.600.000. Awal 2020 berarti akhir 2019 kan 1.600.000. Nah, padahal pas ditemukan recoverable amount-nya itu 1.750. Nah, berarti naik kan? Nah, kenaikan ini harus kita catat sebagai recovery of impairment loss. Jadi patennya tuh nilainya nambah sebanyak 150.000, terus kita catat selisihnya sebagai recovery of impairment loss sebanyak 150.000. Nah, penurun yang selanjutnya itu penurunan nilai untuk indefinite life intangibles, termasuk goodwill. Oke, jadi ini itu harus kita uji dulu. Kita uji setiap akhir tahun itu penurunan nilainya. Nah, penurunan nilainya ini sama kayak limited life intangibles. Jadi kita bandingkan recoverable amount sama carrying value-nya. Kalau recoverable amount lebih kecil dari carrying amount, berarti kita itu ngakuin impairment, ya kan? Ngakuin penurunan nilai. Nah, impairment-nya itu contohnya ini. Arkon Radio membeli broadcast license banyak 2 juta. Terus hak lisensi ini renewable. Nah, kata-kata renewable ini ya teman-teman, maksudnya dia tuh bisa diperbaharui terus-menerus. Berarti dia tuh indefinite life, tak terbatas, ya kan? Setiap 10 tahun. Terus Arkon Radio has renewed the license with the GGC twice at a minimal cost. Terus, because it expects cash flow to indefinite, Arkon reports the license as an indefinite life intangible asset. Langsung aja, dia itu memiliki fair value less cost to sale-nya. Recoverable amount-nya tuh 1.500.000, langsung aja. Dia carrying value-nya tadi 2 juta. Terus, ternyata fair value less cost to sale-nya 1.500.000. Nah, berarti loss on impairment-nya selisih dari carrying value sama recoverable amount. Banyak 500. Kita catat. Ini kalau kita catat, oke, langsung aja. Berarti loss on impairment pada broadcast license sebanyak 500.000. Di sini kasusnya carrying value lebih gede kan dari recoverable amount. Oke,
Selanjutnya penurunan nilai dari goodwill. Nah, jadi perusahaan itu harus menguji goodwill setiap tahun. Terus impairment test-nya ini, penurunan nilainya ini kita turunkan berdasarkan cash generating unit. Jadi cash generating unit itu smallest identifiable group of asset that generated cash flow. Jadi grup terkecil yang dapat kita identifikasi dari aset yang menghasilkan cash flow. Nah, terus ini cash generating unit udah kita pelajarin sebelumnya kan, sama kayak kemarin. Terus estimasi dari recoverable amount ini untuk goodwill ini biasanya tuh berdasarkan value in use estimates. Recoverable amount-nya itu berdasarkan value in use-nya, estimasi value in use-nya. Terus goodwill ini nggak diizinkan untuk mereversals. Reversal tuh kayak recovery itu. Nah, jadi dia itu nilainya itu nggak bisa dikembalikan lagi gitu loh. Jadi setelah dia mengalami impairment, penurunan nilai, dia itu nggak ada yang namanya reversals lagi. Jadi kayak recovery gitu, nggak bisa. Okay. Nah, contohnya itu ini. Si Kolbu AG yang memiliki 3 division. Dia membeli one division produk 4 tahun yang lalu sebesar 2 juta. Terus, terus negotiation. Nah, oke, kita peroleh. Nah, dia tuh melis kalau net asetnya tuh dari goodwill itu sebesar 900 from the purchase. Oke. Jadi kita lihat aja langsung. Ini PPE-nya 800, goodwill 900, inventory 700, receivable 300, cash 200, accounts and notes payable minus 500, terus net asetnya 2.400.000, ya kan? Nah, terus si Kolbi itu mendeterminasikan bahwa recoverable amount-nya itu ternyata 2.800.000 berdasarkan estimasi value in use. Nah, pas kita lihat nih, ternyata recoverable amount-nya itu lebih gede dari carrying amount-nya sebanyak 2.400.000 dari sini tadi. Nah, berarti dia no impairment. Kita nggak impairment dia. Nah, lain halnya, kalau ternyata recoverable amount-nya itu kita dapat 1.900.000. Nah, lebih kecil dari carrying amount-nya. Berarti ada selisih sebanyak 500.000 sebagai impairment loss-nya. Kita catat loss on impairment pada goodwill sebanyak 500.000. Nah, selanjutnya merepresentasikan intangible asset. Jadi penyajian intangible asset di statement of financial position. Jadi perusahaan itu melaporkan intangible asset itu pada item yang terpisah dari goodwill. Jadi kalau di laporan keuangan itu ada intangible asset, terus beda sama goodwill. Jadi ada intangible asset, ada goodwill juga. Jadi goodwill tuh dipisah. Terus dia dilaporkan sama kayak PPE, dia itu pada net. Maksudnya net itu dia tuh udah diamortisasi. Jadi kita nggak nyantumin netnya lagi, nggak nyantumin amortisasi lagi ya di laporan keuangannya langsung netnya. Nah, kontra akunnya ini nih, kontra akun nggak dilaporin lagi, nggak ditunjukin lagi di intangibles. Jadi dia tuh langsung dilaporin net of amortization, net of gitulah. Terus di income statement, perusahaan itu melaporkan amortization expense. Terus impairment, loss, and reversals-nya tadi kita laporkan di income statement. Nah, untuk intangible asset selain dari goodwill, kalau goodwill itu terpisah ya di net income gitu, tapi dia tetap juga ada di operating session. Operating session maksudnya dia tuh masih di operating
apa namanya, other operating income and other operating income. Jadi kita catat masih tetap di situ. Atau bisa juga kita itu buat notes to the financial statement should include the amortization for each type of asset. Nah, jadi untuk setiap aset itu kita harus bikin catatan di financial statement-nya untuk melaporkan beban amortisasi dari setiap aset. Oke. Nah, jadi pelaporan dari intangible asset itu sama kayak PPE, kayak ini nih. Di income statement, dia amortization expense. Terus, impairment of goodwill dicatat. Terus, balance sheet, ada goodwill, ada intangible asset. Dipisahkan intangible asset sama goodwill. Oke. Nah, research and development cost. Nah, mereka itu nggak termasuk bagian dari intangible asset. Nah, mereka itu seringkali pengembangannya itu menjadi paten atau copyrights. Nah, jadi kayak gini, nanti kalau di soal tuh sering banget kayak setelah dikembangkan nih development pengembangan setelah dikembangkan gitu ternyata jadi hak paten atau copyright gitu. Jadi dia itu kita catat jadi sebagai sama lah kayak yang tadi kita kapitalisasi ke paten atau ke copyright. Kita kapitalisasi dia ke dalam asetnya. Nah, jadi dia tuh bisa berupa produk, proses, ide, formula, komposisi, atau literary work yang bisa kita kembangkan menjadi hak paten atau copyright. Nah, ini kayak contoh doang perusahaan-perusahaan yang punya nih R&D. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sama kayak penjelasan sebelumnya, biaya riset itu semuanya itu dibebankan pada saat terjadinya. Jadi, itu kita bebankan. Nah, kalau biaya pengembangan bisa dibebankan saat terjadinya atau bisa kita kapitalisasi. Kita kapitalisasi saat ternyata proyek kita itu udah memiliki manfaat ekonomi, ya kan? Jadi dia itu punya nilai ekonomi masa depan. Jadi dia itu kita kapitalisasi. Oke. Selama dia belum menemukan manfaat ekonominya, berarti dia itu kita bebankan sama kayak si biaya riset. Nah, ini identifikasi R&D activities. Nah, kalau research activities itu kayak inilah aktivitas riset. Jadi dia tuh original, bener-bener asli gitu untuk investigasi gitu. Terus new scientific, terus penelitian-penelitian baru, terus pengetahuan teknologi gitu kan. Contohnya itu kayak penelitian laboratorium untuk menemukan knowledge, pengetahuan, terus searching for application, terus pencarian aplikasi kayak gitu. Kalau development activities ya aktivitas pengembangan. Nah, ini mengaplikasikan dari research activities tadi. Habis kita melakukan aktivitas riset nih, kita kembangkan dia. Nah, kita kembangkan dia menjadi sesuatu gitu, menjadi kita desain gitu, menjadi sebuah produk gitu. Nah, jadi contohnya itu kayak conceptual formulation and design of possible. Jadi kayak kita bikin formula, kita bikin dia jadi desain kayak gitu. Jadi dia udah dikembangkan dari penelitian kita tadi. Nah, akuntansi untuk aktivitas R&D itu biaya-biayanya ada material, equipment, sama facilities, personal, purchase intangible, contract service, indirect cost. Jadi maksudnya ini itu biaya-biaya R&D ya guys. Jadi kan kita kayak melakukan aktivitas riset sama pengembangan kan butuh material, equipment, fasilitas. Kita juga butuh orang, kita butuh pembelian, kita butuh jasa kontrak, dan lain-lain kayak gitu ya.
ya gitu. Nah, ini contohnya. Contoh penggunaan gimana R&D biayanya itu bebannya. Nah, construction of long-range research facility producing current and future project. 3 square building. Jadi kita konstruksi. Nah, kalau konstruksi itu of long-range research produced in current and future projects. Nah, garis bawain future projects. Kalau future projects berarti dia kita kapitalisasi dan kita depresiasi sebagai R&D expense. Okay. Terus pemerolehan R&D equipment untuk penggunaan project. Nah, garis bawahi kata current. Berarti dia tuh langsung kita bebankan sebagai R&D. Terus pemerolehan mesin garis produce current and future. Current and future. Nah, ini juga ada current and future, makanya ada current and future. Berarti kita kapitalisasi dan kita depresiasi sebagai R&D expense. Oke, ini pembelian material untuk current and future. Ini tuh, tapi ini materials. Kita beli materials ya. Nah, kita ini kapitalisasi dia. Kita kapitalisasi dia inventory sebagai inventory dan kita alokasikan ke R&D projects. Konsumsinya kita bebankan karena dia itu materials ya. Terus ini tuh gaji untuk staff-staffnya. Nah, kalau gaji ya pada saat itu juga ya kan kita expense immediately, kita bebankan secara langsung. Terus research cost, biaya riset. Nah, biaya riset tapi ini dia berdasarkan kontrak, jadi dia dibayar bulanan. Berarti ada receivable, ya kan? Karena dia billable monthly. Terus material, labor, and overhead cost. Nah, ini tuh biaya-biaya. Terus nih, baca nih. Ini kita garis bawahi. Dia itu nggak menerima manfaat ekonomi masa depan. Nah, berarti langsung kita bebankan sebagai R&D. Nah, terus di sini sama baca ini economic viability not as if, berarti dia langsung kita bebankan sebagai R&D. Terus legal fees. Nah, dia legal fees untuk ini yang aku maksud tadi. Dia biaya legal itu untuk menjadikan dia paten. Nah, berarti dia itu kita kapitalisasi sebagai paten, terus kita amortisasi ke overhead as part of COGS. Oke. Terus eksekutif salaris sama itu biaya gaji-gaji kan. Nah, kita itu masukin ke operating expense kan kalau gaji salaris expense gitu kan. Terus biaya marketing research to promote new laser scanner. Nah, ini juga sama langsung ke operating expense. Nah, ini engineering cost, biaya engineering. Tapi baca dia tuh economic viability, ada manfaat ekonomi masa depan. Berarti kita bebankan dia operating expense untuk engineering cost-nya, tapi engineering cost ini ternyata biaya teknik ini kita adakan untuk membuat laser scanner to full production stage. Berarti kita itu kapitalisasi dia sebagai R&D. Terus cost of successfully defending, mempertahankan paten nih kan. Nah, berarti kita kapitalisasi kayak tadi sebagai paten, terus kita amortisasi. Terus ini komisi untuk staff kan. Nah, ini tuh kita bebankan sebagai operating expense sama. Nah, biaya yang sama dengan R&D cost, ini ada startup cost, biaya untuk memulai operasi. Nah, itu sama kan kayak R&D cost. Terus initial operating losses, kerugian awal, terus biaya iklan. Nah, itu sama kayak R&D cost. Nah, jadi biaya-biaya ini akan dibebankan saat terjadinya. Sama kayak akuntansi R&D cost. Oke. Nah, jadi contohnya ini kita hitung jumlah yang harus dilaporkan sebagai R&D expense ya.
Nih, cost of equipment acquire that will have alternative use in future. Dia punya future sampai 5 tahun. Kita depresiasi, berarti 330 bagi 5, 66. Kita catat sebagai R&D expense. Terus, konsumsi material, berarti ini masukkan 59.000 masuk ke R&D expense. Terus, biaya konsultasi, nah ini masuk ke R&D expense. Terus, biaya personal, masuk juga ke R&D expense. Terus indirect cost, reasonable, jadi ini kayak biaya nggak langsung yang dialokasikan untuk R&D projects masuk juga. Nah, yang terakhir pembelian material. Nah, kenapa ini nggak masuk ke R&D expense? Karena dia itu punya future, dia itu punya nilai manfaat masa depan. Jadi dia itu harus kita kapitalisasi, nggak bisa langsung kita bebankan. Jadi dia nol. Jadi jumlahnya 403.000. Nah, terus perusahaan itu menutup total dari R&D cost charge ke expense setiap periode. Nih, research and development. Nih, di sini kan dia masukin. Oke, habis. Terima kasih teman-teman.